Tanpa lama-lama lagi, langsung aja kita lihat profilnya pembicara kita ya. Ayo Pak.
pretending day by day that someone somehow will soon make a change. We are all part of God's great big family, and true, you know, love's all we need. We are the children. We are the ones who make a better day. So let's start giving. There's a choice we're making. We're saving our own lives. It's true, we'll make a better day, just you and me. Well, set your heart, oh, so they know that someone cares. so their cries for help will not be in vain. We can't let them suffer. No, we cannot tolerate. Right now, they need a helping hand. No saying lie. We are the children. We are the ones who make a brighter day. So let's start giving. Oh, there's a choice we're making. We're saving our own lives. If you would make a better day, choose you and me. We're done out. There seems no hope at all. But if you just believe, there's no way we can fall. I'll see it lies. Oh, change cannot be called. Where we stand together as one. We are the world. We are the world. We are the children. We are the children. We are the ones who make a better day. So let's start giving. Gotta stop giving. There's a choice we're making. We're saving our own lives. It's true, we make a better day, just you and me. We are the ones who make a better day. So let's start giving. There's a choice we're making. We're saving our whole lives. It's true, we'll make a better day. Just you and me. We are the ones. Let's start giving. There's a choice we're making. We're saving our own lives. It's true, we make a better day. Just you and me. Come on, now let me hear you. We are the world. We are the children. Stop giving. We all need somebody that we can lean on. When you wake up, look around and say that your dream's gone. When the earthquakes rattle, you make it through the storm. When the floor breaks, a magic carpet to stand on. We are the world united by love so strong. When the radio isn't on, you can hear the songs. I got a light on the dark road you're walking on. A signpost to find the dreams you thought was gone. Someone to help you move the obstacles you stumbled on. Someone to help you rebuild after the rubble's gone. We are the world connected by a common bond. Love, the whole planet singing along. Everybody
pagi. Apa kabar? Luar biasa, dahsyat, fantastis, yes. Oke teman-teman, katanya kepingin penghasilan 100 juta ya. Nah, tapi kalau ditanya semangat pagi, semua pada semangat pagi. Apa kabar? Luar biasa loh. Itu teman-teman mau yang 100 juta? Nggak bisa. Nah, itu dia. Jadi Berdiri. teman-teman, kalau sedang semangat pagi, teman-teman berdiri semua ya. Biar Yes. semangat semua. Apalagi nih jam 1 kita pada ngantuk semua. Bener ya? Iya. Oke. Semangat pagi. Pagi. Apa kabar? Luar biasa. Dahsyat. Fantastis. Yes. Oke, tepuk tangan teman-teman. Teman-teman, saya kayaknya pernah ngisi di kantor ini tahun 2013 ya. Ada yang kenal dengan saya? Belum semua. Baru semua. Baru deh. Baru semua. Oke teman-teman, dulu tahun 2013 pertama saya unit manager, saya pertama sekali jadi PIC di kantor ini teman-teman. Jadi saya belajar dari kantor ini. Tepuk tangan, luar biasa. Dan tahun ini saya promosi agensi director pun saya pertama sekali ngisi juga di kantor ini juga tahun ini. Luar biasa. Oke teman-teman, background saya sebelum gabung di Prudential, saya ini ibu rumah tangga. 15 tahun saya tidak kerja, yang saya tahu cuma urus suami, ngurus anak, bersih-bersih rumah, masak. Dan hobi saya setiap hari, pokoknya pagi sore saya pasti fitness, saya nge-gym. Karena nggak ada waktu saya kan banyak, akhirnya saya pakai untuk olahraga. Nah tapi seiringnya waktu teman-teman, kenapa sih saya mau join di Prudential? Di sini ada nggak cita-citanya waktu kecil kepingin jadi agen asuransi? Ada nggak cita-citanya? Ada? Nggak ada. Nggak ada ya, sama. Saya dulu juga nggak pernah berpikir mau jadi agen asuransi. Karena saya pikir pekerjaan agen asuransi itu pekerjaan yang paling jelek. Pekerjaan orang yang orang bilang sudah ditolak A, B, C, D semuanya. Orang sudah gagal hidup, dia baru masuk di agen asuransi. Benar nggak? Sama nggak pemikiran kita dulu? Iya. Tapi sekarang berbeda ya teman-teman ya. Nah, seiringnya waktu, kenapa sih saya mau join di Prudential? Awalnya saya join di Prudential sebenarnya buka polis untuk diri saya sendiri, untuk keluarga saya sendiri. Awalnya kita sudah punya polis yang namanya Manulife. Kita ditawarin agen, kita pokoknya nggak ngerti produk. Kalau suami saya dulu antri, dia paling antri dengan asuransi. Jadi kalau lihat agen asuransi dia sudah ngomong, Mer kamu hadapin ya, saya masuk dulu katanya. Jadi saya waktu itu karena agen ini sudah bolak-balik ke rumah, akhirnya kita ngambil juga polis sama dia. Waktu itu Manulife tahun 98, kita ikut cuma kecil 500.000. Selang beberapa bulan kemudian datang lagi agen satu lagi nawarin Allianz ke kita. Dia nawarin lagi Allianz, akhirnya ya karena sungkan juga. Akhirnya kita ngambil lagi polis Allianz. Itu kalau nggak salah satu keluarga kita ngambil itu tahun 2000 itu 3 jutaan. Satu keluarga juga. Nah, tepat beberapa bulan kemudian suaminya jadi agennya Prudential. Datang lagi ke rumah nawarin kita lagi. Akhirnya kita juga ngambil lagi waktu itu 2 juta. Suami istri kita ngambil 2 juta. Nah, tapi setelah waktu kemudian datang agen Prudential lagi ngomong, "Cek, kamu udah ikut Prudential?" "Sudah." "Loh, Cici kok ikut bayarnya 20 tahun ya?" katanya. Terus katanya suami, "Loh, biasanya kan cuma 10 tahun, Cek," katanya gitu. "Loh, berarti terus ini gimana? Solusinya gimana?" Katanya apa teman-teman? "Tutup aja Cek polisnya. Cece buka baru lagi, Cece tutup polisnya ini. Ini Cece bayar 20 tahun loh, Cece. Cece mau rugi 1 tahun atau mau rugi 20 tahun katanya. Karena kita buta dengan asuransi, akhirnya kita tutup loh. Jadi waktu itu kita rugi hampir dihitung kurang lebih 25 jutaan ada, 26 kali. Kita tutup. Nah, ini loh teman-teman, 2011 akhirnya datang lagi agen asuransi juga, Prudential, ini tetangga depan rumah. Datang, nawarin ke suami, prospek suami. Nah waktu itu suami saya ngomong gini, "Kok bagus ya sekarang Prudential ya, kok sudah pakai kartu. Kalau dulu kan belum pakai kartu nih, kok bagus. Ya sudah, saya ikut aja, kamu hitung sama saya 5 juta per bulan." Waktu itu nggak ketemu saya. Nah jadi agennya pulang, dia persisian dengan saya. Saya tanya ke suami, "Itu siapa Pak?" "Oh itu agen asuransi Prudential bagus loh sekarang katanya, pakai kartu. Jadi kita nggak sibuk-sibuk ngurus kwitansi bla bla bla," kata suami. "Terus kamu ikut?" "Ikut." Saya suruh dia hitung 5 juta, besok dia datang. Nah terus besok kalau dia datang kamu yang ketemu dia ya, katanya gitu. Akhirnya teman singkat cerita, besok dia datang ke rumah. Ketika dia ketemu saya, proposal dia nggak keluarkan, tapi dia ajak join bisnis ke dia. Dia bilang, "C, kamu ikut join ya di
di bisnisnya Prudential. Saya cuma ngomong waktu itu gini, enggak deh, saya nggak bisa ngomong, saya nggak bisa apa-apa, saya buta dengan asuransi. Gak apa-apa C, kamu bisa kok, katanya gitu. Akhirnya teman-teman saya tidak mau. Nah, besoknya saya dikirimi pizza, besoknya lagi saya dikirimi roti, sampai 3 hari per hari itu tiap hari dikirimi makanan ke rumah. Akhirnya apa teman-teman, saya siapinlah data-data saya semuanya. Saya kasih ke dia, untung saya kecantol foto satu. Saya nggak kasih ke dia foto. Nah, waktu itu ketemulah teman sekarang yang leader saya ini, istrinya ketemu saya di sekolah. Saya cerita, itu ya, AI itu merekrut saya terus, kenapa sih? Ada apa dengan asuransi ini? Aku bilang gitu. Terus akhirnya dia ngomong gini, wes Mer, hitung-hitung kamu bantu aku. Suamiku tepaan di Prudential, kamu bantu ya, bantu-bantuin aku deh, kamu jadi agenku. Terus aku pikir gini, jadi agen, emangnya ngapain? Yusra, kamu datamu siapin aja. Karena saya berdasarkan kasihan juga, akhirnya data saya kompletin ke dia. Besoknya BOP, dia ngajak leader di atasnya dia BOP saya. Dari semua dia cerita mengenai bisnis Prudential, gak ada satupun yang nyantol di pikiran saya. Tapi cuma satu saya nyantol 30%. Komisi 30%. Wih, gede banget ya. Berarti kalau suami saya ikut 5 juta, berarti komisi saya hitung-hitung waktu itu 1,5 juta. Wih, lumayan. Ya udah, saya jadi agen, saya mau, saya ngomong gitu. Jadi cuma gara-gara kayak seperti itu aja teman-teman. Ketika saya sudah gabung, saya tidak jalan. 3-4 bulan saya tidak jalan. Saya pikir mau ngapain? Saya nggak mau kok. Lah leader saya ngomong, loh kamu loh C, sudah ujian, kenapa tidak mencoba? Dia ngomong ke saya. Terus akhirnya, ya udah caranya gimana? Akhirnya teman-teman, saya mau belajar dari dia. Oh gini. Pertama sekali saya prospek itu adalah tetangga depan rumah saya. Itu AI temannya mama, saya cuma tes saja, testimoni ke dia. Benar nggak dia cerita Pak Ali ini? Masa Pak Ali gini orang percaya? Saya bilang. Akhirnya saya testimoni ke AI depan rumah, saya cerita, kiranya dia mau buat proposal. Dari situ saya panggil leader saya lihat, oh begini caranya jualan, oh begini caranya gini. Akhirnya teman-teman saya mau jalankan bisnis ini. Tapi sebenarnya awalnya saya juga jalankan ini setengah hati ya. Karena suami saya kan punya bisnis. Saya selama ini, saya ini orangnya nggak butuh orang. Nggak butuh orang tuh gini, saya nggak peduli sama kamu. Saya nggak butuh kamu yang butuh saya. Karena kita yang menjual barang. Ya kan, jadi orang yang butuh kita, benar nggak? Nah, tapi dari bisnis ini saya belajar banyak banget. Dari sana perubahan diri saya tuh mulai pelan-pelan berubah. Kenapa yang egonya saya dulu tinggi, saya sekarang harus ditekankan. Saya ketemu orang yang biasanya tidak senyum, nggak mau sapa, nggak mau, saya harus senyum juga. Itu banyak perubahan dalam diri saya teman-teman. Yang kedua, saya juga berpikir gini, kita ini kan ibu rumah tangga nih, ya. Biasanya penghasilan kita tergantung oleh siapa? Oleh suami kan? Kalau suami hari ini, saya tanya ibu-ibu di sini deh, kalau setiap bulan kita punya uang belanja dijatah nggak sama suami kita? Dikasih nggak jatahnya berapa nih per bulan ya? Kamu habisin untuk uang listrik, uang makan, uang sekolah anak, ada nggak dijatah seperti itu? Memang nggak dijatah, tapi kan kita tahu penghasilannya suami kita berapa juta, kita harus paskan dengan penghasilannya suami kita, benar nggak teman-teman? Ya. Itu pertama. Kedua, kalau hari ini kamu mau shopping nih, kamu lihat baju bagus, kamu lihat tas bagus, kamu mau beli, kamu ini tergantung sama suami. Hari ini kamu pakai baju bagus pun, kamu tanya ke suami, Pak bagus nggak bajunya? Suami ngomong apa? Waduh, jangan mah, kurang bagus kamu pakai. Nah, kenapa? Harganya di sana tuh mahal. Benar nggak? Dan suami memikirkan budgetnya bulan ini, saya pengeluaran anak mau sekolah nih, ini mau beli istri lagi baju, ini nggak mungkin. Otomatis dia press semua budget-budgetnya. Benar nggak teman-teman? Yang ketiga, kamu punya orang tua nggak? Kita masih punya orang tua. Kita kepingin nggak ngasih orang tua kita lebih? Kepingin teman-teman. Sama hari ini, suami saya memang orangnya dia nggak pernah ya kalau untuk orang tua dia pasti kasih. Tapi saya kepingin kasih dari uang saya sendiri, bukan dari uang suami. Akhirnya saya pikir saya kepingin cari kerja. Yang kedua teman-teman, namanya teman-teman yakin hari ini istri-istri di sini yakin suami kita selamanya bisa menafkahi kita? Yakin? Ada yang yakin nggak? Ibu-ibu di sini? Ada yang yakin nggak kalau suami kita akan selamanya bisa menafkahi hidup kita? Tentu. Nggak ada teman-teman.
Karena ada dua hal yang bisa memisahkan kita dengan suami, karena satu perceraian, kedua karena kematian. Pertanyaan saya, ketika suami kita tidak ada, pencari nafkah kita gimana? Bagaimana nasib kita? Gak ada, teman-teman. Akhirnya itulah yang membuat saya memutuskan untuk mau bekerja di Prudent. Biarpun saya ngerti ini kerjaannya susah, saya tahu. Saya ngerti, saya jalani. Tapi saya lihat bisnis ini cuma 5 tahun bisa 100 juta. Dan jenjang karirnya saya lihat luar biasa. Akhirnya teman-teman, saya putuskan saya join di Prudential. Makanya 2011 kemarin dalam waktu 2 bulan saya bisa omset 200 juta. Karena saya fokus, karena saya kepingin 1 bulan kepingin dapat 5 juta aja. Benar gak kata leader saya ini, benar gak uang 5 juta ini? Karena gak pernah saya ngerasa 15 tahun gak pernah lo megang uang 5 juta tuh uang sendiri. Biasanya dipegang tuh uang suami, hitung-hitung, duit juta-juta itu bukan uang kita. Uang suami sendiri, bukan uang saya. Jadi hari ini saya kepingin uang 5 juta tuh uang saya sendiri. Akhirnya saya prospek selama 2 bulan saya bisa omset 200 juta. Akhirnya 2012 makanya bisa tercapai seperti Los Angeles, Budapest, itu saya bisa pencapaian semuanya. Itu dari mana? Gak usah tepuk tangan kata Antoni. Nah akhirnya itulah teman-teman pencapaian saya. Nah hari ini teman-teman saya ada bawa materi ya. Mungkin kalau soal skill, motivasi, saya rasa di kantor ini tidak kurang kok. Masih kurang ya. Oke, hari ini saya bawain materi syukur. Karena kalau teman-teman lihat orang di luar sana, biarpun hidup serba kecukupan, hidup serba duit berkelimpahan, tapi nggak pernah ada rasa bersyukur. Oke teman-teman, judulnya The Power of the Gratitude. Ada yang tahu nggak artinya? Ada yang tahu artinya? Apa sih? Kekuatan syukur. Benar, kekuatan syukur teman-teman. Nah, ini ada satu pertanyaan yang mau saya tanyakan ke teman-teman. Teman-teman percaya nggak yang namanya keajaiban? Percaya. Yakin nggak dengan keajaiban? Percaya. Oke, ini teman-teman ada kutipannya dari Roda. Mereka yang tidak percaya pada keajaiban tidak akan pernah menemukannya. Jadi kalau teman-teman tidak percaya dengan keajaiban, saya yakin kamu tidak akan pernah menemukannya. Nah, teman-teman ingat nggak ketika kita masih kecil? Kalau kita masih kecil itu, dimana perasaan kita itu kan selalu bahagia, gembira, iya kan? Lah, apalagi kalau teman-teman lihat, nggak ada, kita merasa hidup kita itu begitu gampang, tidak ada susahnya kok teman-teman. Waktu kita kecil gembira terus, benar nggak? Iya. Pernah kali anak kecil itu susah, mikirin gak ada duit, ya apa bayar utang, ada nggak teman-teman? Nggak ada. Paling dia nangis minta mainan, udah dibeliin mamanya, dia senang, gembira, benar nggak? Nah, tapi teman-teman seiringnya waktu semakin bertumbuh, timbullah yang kita namanya tanggung jawab. Ketika sudah muncul tanggung jawab, muncullah yang namanya apa teman-teman? Kita udah mulai punya masalah, kita mulai menghadapinya namanya kesulitan. Hati kita mulai bahagia enggak? Masih merasakan kebahagiaan lagi? Oh, enggak teman-teman. Kita sudah mulai kebahagiaan yang dulu yang kita percaya kita bahagia waktu kecil, pelan-pelan sudah mulai hilang. Makanya teman-teman kalau lihat orang-orang yang sudah tua gitu ya, kenapa sih senang sama anak kecil? Ketika dia dekat sama anak kecil, dia bisa merasakan kegembiraan itu sama anak kecil ini, walaupun itu sesaat loh teman-teman. Nah, harusnya hari ini, keadaan kita sekarang ini pasti akan jauh lebih penuh keajaiban. Asal teman-teman tahu apa sih yang harus kamu lakukan. Nah, 2000 tahun yang lalu teman-teman, ada kalimat suci yang datang dari sebuah Alkitab yang selama berabad-abad menjadi teka-teki yang membingungkan banyak orang. Nah, kutipannya seperti ini. Siapa yang memiliki akan diberi lebih banyak dan ia akan memiliki kelimpahan.
Siapa yang tidak memiliki, maka bahkan apa yang dimilikinya akan diambil darinya. Kalau teman-teman lihat dari kutipan itu, berarti orang yang kaya semakin kaya, orang yang miskin semakin miskin. Benar nggak? Betul nggak teman-teman? Oke, lanjut. Nah, sebenarnya jawaban dari kutipan itu teman-teman cuma satu kata kok. Katanya syukur. Coba ya teman-teman ya, kita gabung dalam kata-kata syukur ini ya. Loh, jawaban sebenarnya dari kutipan itu adalah kata syukur. Coba teman-teman lihat ya, kita gabung kata syukur di dalam kalimat tersebut. Siapa yang memiliki syukur akan diberi lebih banyak, dan ia akan memiliki kelimpahan. Siapa yang tidak memiliki syukur, maka bahkan apa yang dimilikinya akan diambil darinya. Jadi, jika Anda penuh dengan syukur, Anda akan lebih diberi, maka Anda akan diberi lebih banyak, dan Anda akan memiliki kelimpahan. Bahkan teman-teman, bukan di Alkitab aja, di Al-Quran juga ada diberi janji. Orang yang bersyukur, sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmat kepada kamu. Tetapi jika kamu mengingkari nikmatku, maka pasti azab sangat berat buat kamu. Teman-teman ngerti ya maksudnya ya? Jadi ketika kita bersyukur, semakin banyak kita bersyukur, berarti kita mendapatkan kelimpahan. Dan ketika kita nggak bersyukur, ya sudah teman-teman, apapun yang ada di dalam diri kita pasti diambil. Oke, teman-teman, biasanya kita setiap pagi pasti bersyukur nggak? Pasti berdoa nggak? Nah, teman-teman, sebenarnya konsep syukur itu ada loh. Kita nggak pernah tahu ya. Saya juga baru tahu pada saat saya baca buku. Nanti bukunya saya lihatkan, teman-teman bisa beli, teman-teman bisa lihat sendiri. Nah, sebenarnya syukur itu ada konsepnya. Syukur itu beroperasi melalui hukum semesta. Itu mengatur seluruh hidupnya kita. Kemiripan akan menarik kemiripan. Dalam hidup Anda, hukum ini beroperasi di pikiran dan perasaan, dan kedua hal ini membentuk yang namanya sebuah energi. Jadi, apapun yang kamu pikirkan dan kamu rasakan, kamu akan menarik itu ke dalam diri kamu sendiri. Kalau kamu hari ini berpikiran negatif, kamu akan menarik itu negatif ke diri kamu. Ketika kamu berpikir positif, maka kamu akan menarik juga hal positif ke kamu. Oke teman-teman, kalau kita lihat hukum semesta itu contohnya apa? Teman-teman lihat gaya gravitasi. Gaya gravitasi ini merupakan gaya tarikan bumi. Pernah nggak teman-teman lihat pohon ada buahnya jatuhnya ke kiri, ke kanan, atau ke depan? Tidak pernah. Dia pasti jatuhnya ke bawah. Karena apa? Karena ada gaya tarikan bumi. Sama dengan hari ini. Teman-teman lihat kalau anak kecil melempar bolanya ke atas, jatuhnya kemana? Ke bawah. Karena apa? Karena ada gaya tarikan bumi. Nah, teman-teman lihat lagi. Yang kedua apa? Gaya magnet. Contohnya gaya magnet. Gaya magnet ini ditimbulkan oleh apa? Tarikan dan dorongan dari magnet itu sendiri. Magnet ini akan menarik benda-benda yang sama dengan dia. Dia nggak mungkin menarik seperti plastik, kain, kertas, mungkin nggak ditarik. Tidak. Jadi kerja syukur itu sama seperti dengan kerja magnet ini. Dia akan menarik hal yang sama dengan dirinya dia. Dia akan menarik bahan-bahan dari logam. Jadi, teman-teman, jika kamu berpikir dan merasakan, aku nggak suka pekerjaanku. Contoh hari ini, kamu hari ini sudah join di Pruden. Tapi kamu ngomong, waduh, kamu pulang. Waduh, Ma, aku nggak suka lu kerjain Pruden ini. Kok susah banget ya? Aku nggak cukup uang. Banyak nggak orang di luar sana mengeluh? Waduh, aku mau biar tagihan, uangku nggak cukup. Banyak nggak teman-teman? Banyak. Aku nggak bisa bayar tagih-tagihanku. Aku merasa mengalami sesuatu yang buruk. Anakku bermasalah, hidupku kacau, prospekanku kacau, agen
agen-agenku kacau semuanya, dan lain-lain. Teman-teman percaya, Anda akan menarik pengalaman tersebut di dalam diri Anda. Bahkan akan datang lebih banyak lagi keluhan-keluhan yang akan kamu rasakan. Tapi jika teman-teman selalu mensyukuri apa yang kamu punya, contohnya apa? Aku sangat mencintai pekerjaanku. Keluargaku sangat mendukung. Hari ini aku merasa luar biasa. Aku mencintai nasabah-nasabahku, aku mencintai agen-agenku, aku mencintai anak-anakku, aku mencintai hidupku. Maka kamu akan menarik lebih banyak lagi pengalaman tersebut di dalam diri kamu, dan semakin banyak rasa syukur yang kamu rasakan. Jadi cara kerja syukur itu sama seperti cara kerjanya magnet. Apa yang kamu pikirkan, apa yang kamu rasakan, itu akan menarik ke dalam dirinya kamu sendiri. So, bagaimana kita mempraktekkannya? Bagaimana kita menarik keajaiban itu? Bagaimana kita menarik keajaiban itu dalam kehidupannya kita? Mungkin teman-teman lupa ya, ada 2 kata penting dalam kehidupan orang-orang sukses. Teman-teman ada yang tahu? 2 kata penting dalam orang-orang sukses? Terima kasih teman-teman. Hari ini pernah nggak teman-teman di sini kalau terima komisi, begitu terima ke ATM ngambil duit, pernah ngomong nggak? Terima kasih, hari ini komisi saya segini. Pernah nggak teman-teman? Paling teman-teman seperti ini. Waduh, komisinya kok turun ya? Kok segini? Bukannya bulan lalu sama no? Apa ini? Ada nasabah aku nggak bayar ya? Benar nggak teman-teman? Nah, itu loh. Kurang nih. Jadi itu biasanya yang kita keluhkan, benar ya? Nah, coba teman-teman, ketika kita terima komisi berapapun itu kita ucapin terima kasih. Kenapa? Orang di luar sana aja mungkin hari ini kerja yang dari pagi sampai malam, gak mungkin komisi seperti kita. Benar nggak teman-teman? Ya. Oke, jadi kata-kata itu, kata-kata terima kasih ini teman-teman harus benar-benar kamu rasakan lebih dalam lagi ketika kamu mengucapkan terima kasih atas apa yang sudah kamu dapat. Nah, sebenarnya teman-teman tadi kan sudah tahu ya konsepnya syukur. Nah, ini cara kerjanya syukur itu gimana sih? Cara kerja syukur sengaja berpikir dan mengucapkan kata-kata ajaib. Jadi sengaja kamu berpikir apa yang kamu inginkan dan kamu mengucapkan terima kasih. Nah, semakin kamu berpikir dan mengucapkan kata-kata terima kasih, semakin besar syukur yang akan kamu rasakan. Semakin besar syukur yang sengaja kamu pikirkan dan rasakan, semakin banyak kelimpahan yang akan kamu terima. Nah, syukur itu teman-teman adalah perasaan. Jadi bukan asal ngomong, aku bersyukur karena aku dapat, tapi hati kita nggak lera. Sama aja. Jadi kamu harus benar-benar rasakan terima kasih. Aku sudah dapat komisi seperti ini. Dengan komisi ini aku bisa bayar uang sekolah anak, bisa menghidupi ini, menghidupi itu, membayar ini, membayar itu. Jadi harus benar-benar kamu rasakan. Bukan asal ngomong, terima kasih komisi itu sakit ditok wes. Nah, bukan itu bukan terima kasih teman-teman. Kamu itu bukan rasa syukur. Ya, syukur itu adalah perasaan, merasakan sebanyak mungkin. Karena kekuatan perasaan Anda lah yang mempercepat keajaiban itu datang kepada dirinya kamu. Semakin sungguh-sungguh perasaan kamu, semakin tulus syukurnya kamu, semakin cepat hidup kamu akan mengalami suatu perubahan. Amin. Nah, kesimpulannya apa teman-teman? Sedikit syukur, ketika kamu sedikit bersyukur, perubahan di dalam diri kamu pasti sedikit. Ketika kamu banyak bersyukur, perubahan di dalam diri kamu itu pasti banyak. Jadi, bagaimana teman-teman? Kamu harus benar-benar melatih pikiran dan perasaannya kamu. Jadikan itu kebiasaan kita sehari-hari. Syukur itu harus kamu latih. Kamu nggak bisa bilang syukur tapi kamu nggak melatih setiap hari, itu tidak bisa. Jadi syukur itu harus benar-benar kamu latih. Ibaratnya teman-teman ya, kenapa kita harus melatih? Selama ini banyak nggak keluh-keluhan? Setiap hari pasti mengeluh. Keluhan-keluhan terus akhirnya tanpa kamu sadari, keluhan itu tertanam di bawah otak bawah sadar kamu selama bertahun-tahun. Ibaratnya karang gigi yang tumbuh di gigi. Itu terjadi dalam aspek kehidupan kita loh, dalam segala aspek kehidupannya kita. Tidak termasuk juga di bisnisnya kita Prudential.
Benar nggak teman-teman? Paling tidak setiap hari ketemunya gini, waduh Frankie, nasabahku nggak bayar trainingnya di. Waduh Frankie, kemarin aku prospek itu nasabah 10 kali tak datangi, nggak aku sih closing juga. Jadi setiap hari kamu ketemu orang keluhan-keluhan. Ini ya teman-teman ya, saya kasih contoh, saya punya leader. Saya punya satu leader dulu, unit manager saya. Jadi waktu saya rekrut dia, akhirnya dia promosi unit manager. Ketika dia sudah promosi unit manager, setiap dia ketemu saya, asal saya tanya, kamu kemarin kemana? Ya apa rekrut kamu? Waduh Mer, rekrutan itu susah banget direkrut. Itu orang loh ya, susah banget itu. Aduh Mer, kerja ini kayaknya solo ya. Kayaknya ini gak jodohku dong Mer di sini. Loh kalau gak jodoh kenapa bisa unit manager hari ini dia? Benar nggak teman-teman? Banyak kan orang yang menginginkan pekerjaan kita di pro, tapi begitu mereka gabung, emangnya ada hasil langsung? Tidak loh. Sedangkan dia begitu join 2 bulan sudah ada hasil. Apa itu yang dinamakan tidak jodoh? Nah, jadi akhirnya setiap hari ketemu saya keluhan. Sampai hari ini teman-teman, hidupnya penuh dengan keluhan. Kenapa? Itu sudah merupakan sifatnya dia. Tidak bisa berubah lagi. Jadi orang kayak gitu teman-teman, hidupnya pasti negatif terus. Hari ini dia mengeluh 1, besok dia akan dapat 2 keluhan lagi. Kenapa? Dia menarik hal yang sama ke dalam dirinya dia. Oke, tadi teman-teman kan sudah tahu tuh konsepnya syukur, cara kerjanya syukur. Latihannya itu gimana buat kita? Teman-teman lihat latihannya. Sebelumnya kamu harus jelas apa sih yang kamu inginkan. Kamu ingin apa? Kamu ingin memiliki apa? Nah, segmen penting teman-teman ya, ini saya bantu dari segmennya. Mungkin hari ini dari seginya kesehatan dan tubuh. Teman-teman lihat orang di luar sana, banyak kan kadang-kadang keadaan sakit ya. Yang dia inginkan apa? Dia ingin jelas banget, dia ingin sembuh. Teman-teman lihat karir dan pekerjaan. Kalau teman-teman lihat di luar sana, banyak nggak orang melamar, surat lamaran A, B, C, D, perusahaan semua ditolak. Benar nggak? Hari ini kita harus bersyukur loh. Kita di Prudential, butuh kita surat lamaran sampai 10 kita ditolak-tolak? Beda teman-teman. Dari segi uang, dari segi relasi, hasrat pribadi, benda-benda materi, gairah, kebahagiaan, cinta, alam. Jadi teman-teman bisa, latihannya apa sih yang benar-benar kamu inginkan. Ini kamu bisa melihat dari segi beberapa aspek hidup ini. Kamu bisa jelas, aku kepingin apa? Oh aku ingin kebahagiaan. Aku ingin kebahagiaan. Aku kepingin sama suami saya itu keluarga yang bahagia. Bahagia yang gimana? Oh bahagia dari segi saya tidak kekurangan uang. Saya mau anak-anak saya itu sayang sama saya. Jadi teman-teman harus jelas dulu. Jadi ini ada beberapa aspek teman-teman bisa lihat. Oke? Nah, bagaimana menerapkannya dalam hidupnya kita? Tadi kan sudah latihan nih. Sekarang bagaimana menerapkan dalam hidupnya kita? Nah, ini ada Willie Nelson 1933. Ketika aku mulai menghitung karunia yang kuterima, seluruh hidupku ini berubah. Jadi teman-teman harus belajar menghitung karunia. Nah, ini yang harus dilakukan. Kamu harus lakukannya itu di pagi hari. Kamu lakukan di pagi hari. Buat daftar, buat 10 daftar yang kamu syukuri, karunia yang sudah kamu terima hari ini. Contohnya apa teman-teman? Saya sungguh-sungguh mendapatkan karunia karena memiliki pekerjaan di Prudential. Karena dengan pekerjaan saya dan hari ini teman-teman, hidup saya jauh lebih bahagia. Yang kedua, saya sangat bahagia dan bersyukur atas rumah yang saya tempati hari ini. Karena dengan ada rumah ini, saya tidak akan kehujanan lagi. Jadi teman-teman harus tulis, apa sih yang sungguh-sungguh kamu inginkan? Kamu tulis, saya sungguh-sungguh bersyukur atas apa? Karena mengapa? Jadi ini teman-teman coba buat daftar, 10 daftar yang kamu tulis keinginannya kamu. Ini kamu lakukan setiap hari, kamu baca, kamu hafal setiap hari. Dan terakhirnya kamu harus ucapkan terima kasihnya 3 kali. Nah, jadi teman-teman, ucapan syukur itu sebenarnya ada 2. Ucapan syukur itu ada 2. Nah, untuk segala sesuatu hal yang sudah kamu terima dan yang sudah terjadi, kamu mengucapkan syukur. Yang kedua, untuk segala sesuatu yang belum kamu terima, tapi seolah-olah kamu sudah menerimanya. Bisa teman-teman? Oke, teman-teman ada yang tahu artinya ini enggak? Kayaknya
dalam keajaiban mungkin tidak kelihatan. Faktor apa? Hah? Usia. Wis. Ngeri. Iya. Mungkin kamu sudah melupakan you are one. Ya, dirimu. Oke. Nah, artinya teman-teman benar kata cecenya. Jika kamu tidak percaya dengan keajaiban, mungkin kamu sudah lupa. Sebenarnya diri kita ini sebenarnya adalah sebuah keajaiban loh. Percaya nggak? Kita dibentuk dari mana? 400 juta sperma cuma membuahi 1 sel telur. Bayangi, dan kita bisa berkembang di dalam 1 jengkal perut aja loh. Terbentuklah yang namanya jantung, otak, 2 kaki, 2 tangan. Kamu tahu nggak cara kerja di dalam itu gimana? Ada yang tahu nggak? Nggak ada yang tahu. Berarti itu suatu keajaiban nggak? Nah sebenarnya diri kita ini loh sungguh ajaib teman-teman. Teman-teman tahu nggak kenapa sih saya bisa bawain materi seperti ini? Teman-teman, saya mau tanya, di sini ada yang promosi 4 kali naik panggung nggak? Ada yang promosi 4 kali naik panggung? Nggak ada ya. Jenjang karir kita berapaan? Cuma 3 kali naik panggung. Kalau saya dulu 4 kali naik panggung. Jadi di tahun 2011 saya gabung, 2013 saya promosi unit manager, 2014 saya promosi senior unit manager, 2015 saya promosi agency manager. Tapi 2017 saya promosi lagi agency director. Luar biasa. Luar biasa. Teman-teman tahu nggak? Kenapa saya bisa bawa materi syukur ini? Tahun 2015 saya promosi agency manager dengan omset 2,7 miliar itu saya kumpulkan dalam waktu setahun. Saya kerja mati-matian. Sampai malam pun saya selalu training agen, ajarin agen, coaching agen. Pokoknya setiap malam saya pasti melakukan 29 agen laki semua yang saya pimpin waktu itu. Bayangin teman-teman, sampai malam saya siapin untuk makan agen-agen supaya kenapa? Mereka nggak kelaparan. Itu yang saya lakukan sehingga omset saya terkumpul 2,7 miliar. Tapi pertanyaannya teman-teman, ketika saya sudah promosi 2015, bulan 7 saya demosi. Saya demosi loh. Bayangin, sudah naik panggung, marah-marah ketemu teman, Mer, sekarang kamu apa? Demosi, saya malu teman-teman. Saya malu. Akhirnya saya bilang gini, waktu itu begitu saya demosi, saya nangis loh. Saya bilang gini sama suami, ini nggak tahu ya cara kerja saya ini setengah mati. Waktu itu ada satu saya punya leader yang saya, jadi waktu tahun itu promosi 2 unit manager. Yang satu unit manager saya di luar pulau, waktu itu di NTT. Jadi dia promosi ada satu pulau itu les semua polisnya. Bayangin, 20 juta punya premi itu les semuanya. Begitu saya tahu 20 juta, saya suka berpikir gini, 20 juta saya sudah AM. Kalau hari ini saya membayar 20 juta, berarti saya butuh waktu 9 bulan, 10 bulan untuk membayar 20 juta ini. Berapa? Saya kali-kalikan. Akhirnya saya bilang saya tidak mau. Saya kerja di Prudential, saya mau mendapatkan uang, bukan mau mengeluarkan uang. Memang pada saat itu komisi saya besar. Kalau saya bayar pun 20 juta, saya masih ada lagi komisi saya lagi. Tapi saya nggak mau teman-teman. Akhirnya saya pikir gini, ya sudahlah, demosi ya sudah. Saya tidak mau mengerjakan Prudential lagi. Bayangin teman-teman, 2011, 12, 13, 14 itu saya selalu prestasi. Omset saya selalu bagus, tidak pernah saya tuh di bawah-bawah rata-rata. Tidak pernah. Promosi HWM aja dengan omset 2 miliar saya waktu itu. Tiba 2015 saya demosi. Kalau teman-teman jadi saya gimana? Lanjut. Maju terus. Oh maju terus ya. Nah, akhirnya teman-teman saya yang hari itu ya. Jadi 2015 itu bulan 7 saya demosi. Selama 5 bulan saya selalu berkeluh kesah mengenai Prudential. Saya selalu berkeluh kesah mengenai Prudential. Kalau saya masak tuh saya bisa nangis. Waduh demosi yo, ketemu orang malu yo, mati ya bu ini. Lah, nanti aku lagi nyapu, waduh Pak Eman yo Bayo, kenapa 20 juta kemarin gak tak bayar yo Bayo. Nanti kalau lagi saya misalnya lagi cuci-cuci gitu ya, cuci piring. Aduh demosi yo kok nih wes wes gak mau kerja Prudential lagi wes soro-soro. Pokoknya semua keluhan sehari itu keluhan tok. Selama 5 bulan. Dari saya join 2011 sampai 2014 omset nggak pernah di bawah rata-rata. Tapi di 2015 untuk mempertahankan 600 juta aja teman-teman mati setengah mati air mata berdarah. 600 juta untuk mempertahankan posisi aja. Padahal saya punya 2 leader di bawah saya. Gak bisa nutup 600 juta.
Jadi saya waktu 2015 itu untuk menutup 600 juta itu terseret-seret, kan SUM harus tutup nih 600 juta. Terseret-seret saya itu. Karena kenapa? Seperti saya bilang, bangun tidur ingatnya Prudential, mau masak ingatnya Prudential, semua ingat Prudential dan jelek Prudential itu. Terakhir saya ngomong ke suami saya bilang saya mundur deh di Prudential ini, saya nggak sanggup lagi. Kenapa? Saya udah capek, hari ini saya didemosi. Suami cuma ngomong gini sama saya waktu itu, kamu hari ini, saya tanya, kamu kerja di Prudential, apa kamu ini pencari nafkah? Saya bilang enggak. Ya sudah, pencari nafkah kan saya. Terus apa? Kerugian kamu apa? Emangnya kalau hari ini posisi jabatannya kamu bisa penghasilan 100 juta nih, begitu kamu aja sudah 100 juta? Nah, pertanyaan lagi katanya sama saya ketiga, komisimu turun nggak hari ini? Saya bilang tidak. Nah terus rugimu di mana? Nah waktu itu teman-teman saya masih belum terima. Saya belum bisa menerima itu. Pokoknya intinya 5 bulan nangis. Akhirnya saya ketemu yang namanya satu buku syukur ini teman-teman. Ini yang saya praktekkan. Makanya saya bisa cerita kepada teman-teman ya. Jadi begitu saya lihat buku ini, saya baca, akhirnya saya mengerti. Hari ini teman-teman, sebenarnya saya di demosi pun hidup saya ini jauh lebih bagus. Bayangin, dulu saya kan ibu rumah tangga nih. Nah sekarang saya sudah kerja di Prudential dengan penghasilan segini loh, kok nggak disyukuri? Dan saya sejak di Prudential saya bisa jalan-jalan, pergi ke Los Angeles, pergi ke Swiss, pergi kemana. Itu dapat dari mana? Dari Prudential, kok nggak disyukuri? Dulu sama suami masih ibu rumah tangga, suami paling bawa jalan-jalan saya ke Singapura, ke Hong Kong, terus muter-muter itu aja. Nah itu loh teman-teman. Akhirnya saya mulai berpikir, iya sebenarnya hidup saya sekarang ini biarpun saya demosi, sebenarnya saya jauh lebih bagus. Terus akhirnya saya pikir lagi, sebenarnya kita kerja di Prudential ini, itu melatih mentalnya kita loh. Saya hari ini di demosi, akhirnya saya introspeksi diri, mungkin Tuhan itu nggak kasih saya, kamu jangan di AM dulu deh, karena kamu pasti tidak kuat. Dan skill kamu nggak cukup sampai di situ. Kamu harus lebih banyak belajar lagi, belajar. Tapi benar loh teman-teman. Ketika saya waktu waktu saya promosi itu ya AM itu, saya kan punya bawa leader saya. Jadi omset itu kita ada satu leader saya itu bagus ya, dia startup. Dia semua omset sama saya 1 miliar loh. Jadi saya merasa ini tergantung sama dia. Oh ada kok leader di bawah saya. Nah, tapi dari demosi itu terbentuklah mental saya, tekad saya. Saya ngomong gini, hari ini kalau saya mau promosi AD, saya harus usaha sendiri dari derek saya sendiri. 2 kaki saya, 2 tangan saya. Saya tidak mau berharap sama orang. Itu tekad dalam diri saya teman-teman. Akhirnya saya kerja keras nggak? Yes. Lah itu loh. Jadi ada manfaatnya ketika saya demosi. Itu ada banyak manfaat yang saya dapat dalam diri kita. Kadang-kadang kita gini, kadang-kadang kita kepinginnya ini, tapi dapatnya nggak gini. Kita rasanya ngenes nggak? Ngenes, tapi sebenarnya tidak. Pasti ada sesuatu yang dikasih Tuhan tuh jauh lebih bagus dari kita. Benar teman-teman, 2016 kemarin, akhirnya saya ketemu buku ini, saya baca, akhirnya saya mengerti, saya selalu bersyukur apapun keadaan saya hari ini. Teman-teman, mujizatnya 2017 awal, saya itu bisa capai Rocky Club, saya bisa capai Aum Bali juga, Bali yang baru ya. Nah, Urade, terus MPWSC, saya juga capai semuanya tahun ini. Jadi teman-teman, tahun ini biarpun kamu tidak promosi, jangan berkecil hati. Kenapa? Jenjang karir, jabatan kita tidak menjamin komisinya kita. Ada kan yang di bawah UM ya, penghasilannya itu sudah berapa juta, 50, 40 pun ada loh. Jadi jenjang karir tidak menjamin kita punya komisi. Jadi hari ini kalau teman-teman tidak promosi pun tahun ini, jangan berkecil hati. Pasti ada sesuatu yang luar biasa buat kamu di tahun depannya. Oke teman-teman, mungkin seri saya hari ini mungkin bermanfaat buat teman-teman ya.